Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Bertemu lagi dengan saya, Dwi Yatmi, di mimbar gemar online GSCA Penil Surabaya dan GSCA Anugerah Cabang Kemendung pada hari ini Kamis 25 Juli 2024. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya terberkati di dalam kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 14. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Hagai pasal 1 ayat yang ke-1 sampai 14, demikian bunyinya. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan juga perkataan Nabi Hagai, sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu, demikian, aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan hari ini itu saya beri judul tuh melakukan pekerjaan Tuhan. Kalimat pertama dari kitab Hagai adalah sebuah teguran. Tuhan berkata kepada bangsa Yehuda di ayat yang kedua, bangsa ini, sebuah nada teguran. Bangsa Yehuda adalah umat Tuhan yang sejak dari zaman perjanjian lama disebut anak-anak Tuhan. Sebelum ada sebutan anak Tuhan untuk orang Kristen, Tuhan sudah menyebut orang Yehuda sebagai anaknya ketika Tuhan akan melepaskan bangsa Israel dari Mesir. Tuhan berkata kepada Firaun,
lepaskanlah anakku. Tapi anehnya di bagian ini kita menemukan kalau Tuhan menegur bangsanya, anaknya sendiri. Ketika kita marah kepada anak kita tidak berkata anak kita, tetapi kita berkata anak ini. Demikian juga ketika Tuhan menegur bangsa Yehuda, Tuhan memanggil mereka dengan sebutan bangsa ini. Mengapa Tuhan menegur bangsa Yehuda? Apakah Tuhan marah tanpa alasan? Tentu saja tidak, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah marah tanpa alasan. Lantas mengapa Tuhan itu menegur bangsa Yehuda? Alasannya adalah karena mereka mengabaikan pembangunan bait suci. Perhatikan perkataan Tuhan di dalam kitab Hagai pasal 1 ayat yang keempat. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Kemudian ayat yang ke-9b. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumah kalian sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, kisah pembangunan bait suci pada masa Nabi Hagai memberikan pelajaran tentang makna hidup. Ketika bangsa Yahudi enggan melanjutkan pembangunan bait suci, mereka mengalami gagal panen, kekurangan makanan, dan kelelahan. Langit menahan embunnya dan bumi pun menahan hasilnya. Apa yang mereka harapkan tidak didapatkan karena mereka mengabaikan pekerjaan pembangunan bait suci. Hal ini merupakan gambaran tentang kekeringan hidup ketika manusia mengabaikan relasi dari penciptanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, sebaliknya ketika mereka bergegas melakukan pekerjaan Tuhan dengan segera mengambil kayu untuk membangun rumah bagi Allah, kemuliaan Tuhan pun dinyatakan. Bahkan tidak berhenti di situ. Ketika mereka berbalik kepadanya, Tuhan pun menyertai dan membangkitkan semangat mereka. Bangsa Yehuda mendapatkan sebuah kepercayaan yang besar untuk membangun kembali jantung keberadaan Allah, yaitu bait suci yang sudah dihancurkan oleh Nebukadnezar. Tapi apa yang terjadi? Perintah itu diberikan di zaman Kores, sedangkan Hagai berbicara pada zaman Darius. Berarti sudah 20 tahun berlalu. Apabila ada seorang pemilik tanah menyuruh sebuah kontraktor untuk membangun rumah, tapi selama 20 tahun rumah itu belum dibangun dan masih berupa tanah dan rumput-rumputan, bisa dibayangkan betapa marahnya pemilik rumah itu. Ketika yang kita saja sebagai manusia bisa marah kalau mempunyai kontraktor seperti ini, apalagi Tuhan. Tuhan membebaskan bangsa pilihannya dengan sebuah mandat, misi, agenda, rencana untuk membangun bait Allah. Namun setelah 20 tahun, bait Allah itu masih reruntuhan. Mengapa bait Allah itu tetap reruntuhan? Karena mereka lebih memprioritaskan kenyamanan mereka daripada kemuliaan Allah. Sebenarnya Tuhan memanggil saudara untuk melakukan apa? Dan setelah bertahun-tahun, sekarang saudara melakukan apa? Ada di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita itu hidup di dalamnya. Saudara dan saya tidak boleh mengerjakan apa yang kita mau, tetapi kita harus mengerjakan apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita seringkali mengutamakan kenyamanan kita lebih daripada kemuliaan Allah. Sedemikian pentingnya hidup yang selalu terkoneksi dengan Sang Ilahi. Hanya dalam keterhubungan yang tidak terpisahkan, manusia dapat menemukan makna hidupnya yang sejati. Saat itulah manusia akan merasakan dorongan kuat dan semangat tinggi untuk turut berpartisipasi
dalam pekerjaan Tuhan. Itulah yang dikehendaki Tuhan, supaya umatnya mau ambil bagian dalam pekerjaannya dengan cara membangun bait suci. Mereka berada di dunia ini bukan hanya untuk hidup mewah dengan rumah besar, tetapi untuk beribadah kepada Tuhan semesta alam di dalam rumahnya yang suci. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, makna hidup kita adalah di dalam relasi kita sebagai ciptaan dengan Tuhan semesta alam sebagai penciptanya. Dalam rangka hadirnya kemuliaan Tuhan, firman diwartakan dan akhirnya diketahui dan untuk dilaksanakan. Dengan melakukan pekerjaannya, kita sadar bahwa kita hidup di dunia ini untuk selalu berada dalam keterhubungan dengan Sang Ilahi, yaitu Allah sendiri di dalam Tuhan Yesus, dan tinggal di dalam rahmat-Nya yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pagi ini menegur kita dan menghimbau kita agar kita melakukan pekerjaannya Tuhan dengan sepenuh hati. Dengan segenap hati kita melayani Tuhan, kita bekerja untuk Tuhan, untuk membangun bait Tuhan di muka bumi ini, dengan mewartakan kabar kebaikannya, mewartakan kebenaran firman Tuhan, agar semua umat manusia itu yang belum mengenal Tuhan dapat mengenal Tuhan melalui kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan menegur kami dan menasihati kami, sekaligus memberikan kemantapan di dalam kami melayani Engkau, di dalam kami melakukan pekerjaan-Mu di muka bumi ini, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, untuk membangun relasi yang baik dengan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau pakai kami senantiasa menjadi pekerja-pekerja Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah firman-Mu dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami untuk melangkah di dalam mengiringi Engkau dan menjadi pekerja-Mu Tuhan, menjadi pelayan-pelayan-Mu Tuhan dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Ajarkan kami untuk tetap setia, ajarkan kami untuk tetap mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan hari ini aktivitas kami dari pagi hingga malam hari ke dalam tangan Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu mengucap syukur Tuhan. Kami percayakan Tuhan hari ini dari pagi sampai malam hari ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam bergemar, Tuhan Yesus memberkati.